Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang buyback saham dan apa sebenarnya manfaatnya untuk retail seperti kita semuanya. Saat ini lagi musim-musimnya banyak yang melakukan aksi buyback karena pasar saham jatuh ya, dan jatuhnya cukup luar biasa. Jadi buyback itu sebenarnya aksi korporasi atau aksi dari perusahaan yang dilakukan berupa pembelian saham yang beredar. Nah, ini sangat menarik karena biasanya kan kalau mereka sudah punya di pasar misalkan 60%, ya sudah. Biasanya jarang melakukan aksi buyback, itu jarang. Kecuali personal-personal di dalam perusahaan itu nambah sedikit dan lain sebagainya. Kenapa kok jarang melakukan itu? Karena harus dilakukan aksi setelah RUPS biasanya. Ada rapat lah intinya lah. Sehingga jarang. Nah, buyback kapan itu terjadi? Itu tidak selalu, sekali lagi tidak selalu. Nah, terjadi itu ketika saham tersebut dianggap oleh pihak perusahaan itu sendiri sudah terlalu murah. Ingat, kalau dianggap perusahaan saham itu sudah terlalu murah, artinya ada dua kemungkinan. Memang harganya jatuh atau prospeknya sangat menarik. Karena itu kalau bagi kami, kalau baca berita ada aksi buyback, itu bagi kami sangat menarik. Ya. Di luar keadaan IHSG yang seperti ini ya, misalnya ada pengumuman emiten ini buyback, itu berarti sangat menarik karena sekali lagi dianggap murah. Loh, pertanyaannya gini, kenapa kok mereka rela untuk membeli kembali? Ada dua aspek. Pertama, untuk mengembangkan keuangan mereka. Jadi kalau suatu hari dijual kembali kan untung ya, dapat capital gain lah, sederhananya seperti itulah. Yang kedua, itu kalau misalkan pasar lagi jatuh luar biasa dan tidak bisa tertahan, maka aksi buyback itu dibutuhkan untuk menjaga harga saham di pasar. Ya, walaupun mungkin tidak secara jelas mereka menyampaikan itu, tapi mereka melakukan aksi itu salah satunya adalah agar harga itu, istilah katanya, tidak terlalu jatuh lah. Nah, aksi buyback itu dilakukan kalau ini secara aturan ya, kalau biasanya itu setelah melakukan rapat pemegang saham, RUPS, rapat umum pemegang saham. Biasanya ada pengumuman, oh tahun ini kita alokasikan dana untuk buyback saham. Biasanya seperti itu. Tapi yang baru-baru ini itu diumumkan bahwasanya perusahaan bisa melakukan aksi buyback tanpa RUPS. Ini menarik, tapi juga ada bahayanya memang. Ya, tapi sangat menarik untuk keadaan sekarang. Cuman yang perlu diperhatikan adalah tidak selalu momentum itu dilaksanakan langsung. Maksudnya seperti apa? Misalkan udah rapat diumumkan sekarang buyback alokasi dananya 100 miliar. Tidak selalu setelah RUPS itu langsung dilaksanakan buyback. Kan ada rentang waktunya biasanya. Dari Januari 2024 sampai Januari 2025 misalkan seperti itu. Itu tidak setiap hari, mereka nunggu harganya jatuh juga. Kalau nggak jatuh nanti nggak untung kan. Nah, itulah yang harus kita waspadai. Nah, saat sekarang ini terjadi ramai aksi buyback saham. Ya. Buyback saham GoTo sampai ADO, BBRI, BBNI, terutama Big Bang ya. Big Bang itu sekarang sedang banyak mengumumkan bahwasanya akan melaksanakan aksi buyback. Tapi sekali lagi baru akan. Nah, kenapa kok saat sekarang banyak yang melakukan aksi buyback ya? Karena sekali lagi pasar saham jatuh. Dan perusahaannya tidak terlalu jelek. Ingat, perusahaannya tidak terlalu jelek, harganya jatuh, sehingga ada potensi di tahun-tahun berikutnya sahamnya naik. Yang perlu diperhatikan adalah
syarat utama daripada buyback itu ini perusahaan bagus tapi harganya turun. Kalau misalkan Anda pengen nyari perusahaan-perusahaan kecil yang sebetulnya valuasinya nggak bagus, usahanya juga biasa-biasa aja, itu kecil kemungkinan lah untuk melakukan buyback walaupun harganya turun. Oleh sebab itu biasanya yang bagus-bagus itu perusahaan yang cukup bonafit itu yang mereka melakukan namanya aksi buyback. Makanya kalau ada pengumuman buyback itu hampir ya 70% lah itu perusahaan bagus lah. Nah, untuk saat sekarang ini banyak yang melakukan aksi buyback. Yang paling diingat untuk retail seperti kita adalah pertama, jangan langsung percaya berita rencana. Ingat, jangan langsung percaya berita rencana. Kenapa saya katakan demikian? Karena gini, ketika rencana itu diumumkan, itu kan kemudian menyengat retail untuk membeli. Nah, sehingga tugas perusahaan itu semakin ringan. Ya. Makanya jangan percaya dulu. Nanti kalau sudah rapat, keluar pengumuman, nah itu baru kita. Tapi kalau masih akan rencana kayak sekarang nih, Bank BRI, BNI, Bank Mandiri itu namanya berita rencana terus ya kan, tapi kan nunggu RUPS. Tapi kalau sekarang sudah tanpa RUPS bisa jadi langsung dieksekusi. Pertanyaan yang sering muncul ya kepada kita itu gini, apakah jika dilaksanakan buyback sahamnya naik? Jawaban saya enggak. Kenapa saya katakan demikian? Perusahaan itu tidak terlalu intens berpikir bagaimana harga sahamnya naik. Tidak seperti itu. Yang mereka pikirkan adalah sahamnya tidak jatuh, kita tadah suatu hari akan naik. Jadi seperti itu. Tapi walaupun di luar itu mungkin ada kesepakatan dengan big money atau bagaimana, saya yang nada dan lain sebagainya, kita tidak. Ini contoh ya. Medco itu buyback 100 juta lembar. Ini tahun 2024. Ya. Pada bulan April 2024 ini dikeluarkan. Pertanyaannya, apakah sahamnya naik? Enggak, cuman tertahan aja. Yang lainnya jatuh begitu keras, ini masih tertahan. Tidak terjun gitulah. Sehingga saya ingin mengatakan tidak selalu yang di buyback itu sahamnya naik, tidak. Umumnya enggak naik, cuman hanya tertahan aja. Nah, saat ini itu banyak sekali yang melakukan aksi buyback dan salah satunya adalah grup PP ya. Grup PP ini memang luar biasa. Grup PP luar biasa dan kalau udah buyback gila-gilaan dananya. 5 triliun bandingkan sama yang tadi pengumuman ini cuma 200 miliar. Kecil kalau di pasar 200 miliar. Kalau ini 5 triliun. Jadi seperti itu. Sekali lagi kalau bagi retail adalah bisa memanfaatkan momentum jika harganya memang sudah sangat jatuh. Yang kedua memang perusahaan sangat bagus. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau Anda pertanyaan atau sanggahan, cantumkan aja di kolom komentar. Siapa tahu kami bisa menjawabnya. Sampai ketemu lagi. Semoga saham kita hijau semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.